NATO dan Barat mulai kewalahan dikarenakan Ukraina dan Rusia yang tak kunjung usai. NATO dan Amerika Serikat kini mulai mengukur peluang damai dengan Rusia. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan pada hari Minggu bahwa aliansi yang dipimpin AS bertujuan untuk memperkuat posisi Ukraina di meja perundingan. Tetapi menambahkan bahwa setiap kesepakatan damai akan melibatkan kompromi termasuk wilayah. Stoltenberg berbicara pada pembicaraan Kultaranta di Finlandia setelah pertemuan dengan Presiden Finlandia Sauli Niinisto. Sementara kepala NATO mengatakan bahwa Barat bersedia membayar harga untuk memperkuat militer Ukraina. Kiev harus membuat beberapa konsesi teritorial ke Moskow untuk mengakhiri konflik saat ini. Stoltenberg tidak menyarankan persyaratan apa yang harus diterima Ukraina dengan mengatakan bahwa mereka yang membayar harga tinggi untuk membuat penilaian itu. Sementara NATO dan Barat harus memasuk senjata ke Ukraina untuk memperkuat tangan mereka dengan penyelesaian akhirnya tercapai di negosiasi. Sekjen tidak secara langsung mendukung penyerahan wilayah Ukraina, tetapi dia memberikan contoh Finlandia yang menyerahkan Krynelia ke Uni Soviet sebagai bagian dari kesempatan damai selama Perang Dunia Kedua. Pernyataan Stoltenberg muncul di tengah meningkatnya sentimen bahwa Ukraina akan segera ditekan dan ditekan ke dalam kesepakatan damai oleh para pendukung Baratnya. Sementara itu, para pejabat AS dan Inggris secara terbuka bersikeras bahwa Ukraina dapat memenangkan perangnya dengan Rusia. Sebuah laporan CNN baru-baru ini menunjukkan bahwa para pejabat di Washington, London, dan Brussels bertemu tanpa rekan-rekan Ukraina mereka dalam upaya untuk merencanakan gencatan senjata dan penyelesaian damai. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga mengklaim bahwa pihak asing yang tidak disebutkan namanya telah mencoba untuk sedikit mendorong. Presiden Prancis Emmanuel Macron secara terbuka membantah desakan Zelensky untuk menyerahkan beberapa wilayah sebagai imbalan di akhirnya permusuhan seperti yang disarankan oleh mantan Menteri Luar Negeri AS Henry Kissinger bulan lalu. Kissinger mengusulkan pada bulan Mei bahwa Ukraina menerima kembali dengan status quo ante, yang berarti akan melepaskan klaim teritorialnya ke Crimea dan memberikan otonomi kepada Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk. Crimea telah menjadi bagian dari Rusia sejak 2014, sementara Moskow mengakui kemerdekaan Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk beberapa hari sebelum operasi militernya dimulai pada Februari. Zelensky telah mengubah posisi beberapa kali pada kesepakatan perdamaian potensial dengan presiden secara berkala menyatakan minatnya untuk menegosiasikan penyelesaian dengan Rusia, hanya untuk pejabatnya, di mana Departemen Luar Negeri AS atau Zelensky sendiri untuk mengungkapkan sentimen yang berlawanan tak lama kemudian. Tetapi kedua pihak menilai Ukraina harus mampu mempertahankan diri untuk memperkuat posisi mereka dalam pertandingan atau perundingan damai dengan Rusia. Pada konferensi pers bersama di Washington DC pada Rabu, 1 Juni 2022, Menlu Antony Blinken dan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan situasi di medan perang akan berpengaruh bagaimana negosiasi di masa depan yang akan berlangsung. Setelah kegagalan berebut ibu kota Kiev, Moskow mengurangi tujuan perangnya dan mengalihkan upaya perangnya di wilayah Donbas Timur dan bagian selatan Ukraina. Sementara itu, AS dan sekutunya terus memberikan Ukraina peralatan militer untuk melawan invasi. Bulan lalu saja Kongres AS menyetujui tambahan $40 miliar Amerika Serikat dalam bantuan militer dan kemanusiaan. Presiden AS Joe Biden mengumumkan paket bantuan kepada AS yang baru ke Ukraina pada Rabu 1 Juni 2022 menggunakan dana tersebut. Para pejabat AS mengatakan mereka memberikan bantuan militer ke Ukraina untuk mengatasi perubahan kebutuhan perang. Blinken menyoroti kebijakan itu pada Rabu 1 Juni. Pertemuan antara Blinken dan Stoltenberg terjadi di Finlandia dan Swedia, di mana untuk mendorong bergabung dengan NATO setelah invasi Rusia ke Ukraina. Tawaran kedua negara Nordik untuk akses NATO menghadapi penolakan Turki yang dapat mencegah mereka bergabung dengan aliansi karena sekutu harus disetujui oleh semua 30 anggota yang ada. Turki menuduh negara-negara Eropa itu menyediakan tempat yang aman bagi teroris merujuk pada Partai Pekerja Kurdistan atau PKK. Polandia dan Swedia juga telah membatasi penjualan senjata ke Ankara pada 2019 setelah operasi militer Turki melawan pasukan Kurdi di Syria Utara. Pada Rabu 1 Juni 2022, Stoltenberg mengatakan dia dalam kontak dekat dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan serta para pemimpin Finlandia dan Swedia untuk mengatasi kekhawatiran Ankara.